Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rekul Arfif dari 2 SID. Kali ini saya akan menerangkan hasil praktikum dari pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Ya, pada pertemuan kali ini saya mempelajari beberapa poin, yaitu state, irreducible component, Tailwind CSS, dan juga rendering. Ya, conditional rendering. Lupa terus. Pada kesempatan ini saya akan pada section yang pertama ini saya akan menjelaskan hasil praktikum yang kemarin. Pada praktikum yang kemarin, saya telah membuat beberapa pemanggilan dari Tailwind CSS. Di sini nampak CSS-nya kosong dan hanya memanggil dari Tailwind CSS. Jadi Tailwind CSS-nya dia mempunyai direktorinya sendiri ya, di mana kita dapat memanggil Tailwind CSS tersebut. Di sini saya contohkan beberapa dari Tailwind CSS. Di sini yang pertama saya mempunyai child yang bernama spacing. Pada spacing ini adalah penggunaan contoh dari margin di Tailwind. Jadi di sini ada sebuah partikel, ada partikel dan juga contohnya. Di sini saya memperlihatkan beberapa contoh padding di dalamnya. Di sini kayak ada 1, 2 padding gitu, 1, 2 padding di sini. Selanjutnya ada typography. Yang ini contoh dari font font fontnya yang berubah dan juga fontnya besar atau kecil, warna fontnya. Dan lanjut ada border radius yang dimana border tersebut bengkok gitu nampaknya di sini ya. Ada background color. Jadi background color ini mengubah background gitu menjadi warna yang kita pilih dengan Tailwind color. Lanjut di sini ada flexbox grid. Jadi flexbox grid ini dia seperti header lah jatuhnya atau enggak navbar. Jadi kita menampakkan di sini ada mau website, my home, mau berkontak. Jadi di sini memakai justify between dan juga space-nya 4 gitu. Coba kita ubah space-nya di sini ya. Oh, bukan di space ya. Jadi di bagian ini ada TypeScript-nya. Mungkin gara-gara TypeScript tersebut nggak bisa jalan. Lanjut ada shadow effect. Ketika dia di hover atau kita mengenai sentuhan di sini, maka dia akan menghover ke atas seperti nampaknya ini. Padahal di sini hanya gambar itu ya, memberikan shadow ketika di hover itu. Selanjutnya di sini ada hitung gaji bersih. Di sini saya hanya menampakkan hitung gaji bersih dan selanjutnya akan membagi section-section yang ada. Di sini adalah contoh dari hitung gaji bersihnya ya, form hitung gaji bersih di mana di sini sudah memakai, sini adalah bagian dari create component. Di sini adalah renderingnya, lalu di sini ada contoh dari komponennya, reusable component, dan juga di sini ada state-nya. Di sini ada state-nya. Session yang kedua yaitu reusable component. Pada reusable component ini kita akan membuat sebuah file baru yang bernama component. Jadi komponen ini berisikan beberapa CSS ya ataupun pemanggilan dari Tailwind tersebut. Terdapat sebuah node yang akan kita panggil ataupun sebuah pemanggilan yang dapat kita isi pada file utama kita. Jadi di reusable component ini ada kita penyesuaian sendiri, yaitu kita tambahkan ini ya, apa tailwindnya, di sini ada tailwindnya, di sini ada input field contohnya. Pada input field ini kita akan kita menambahkan sebuah type. Di sini type tersebut ya,
melabelkan bahwa itu tipe dari form inputan tersebut, tipe dari input ini. Sini ada tipe, lalu placeholder-nya, dan juga on change-nya di situ. Kita lihat pada tugas kita ini, di sini ada beberapa contoh dari pemanggilan reusable component. Di sini ada pemanggilan komponen card, input field, dan juga alert ya di sini. Mana alert? Di sini alert ya. Coba kita lihat bagaimana pemanggilan input field tersebut. Ini adalah input field-nya, yang dimana input field tersebut jika kita hapus, maka input field tersebut akan hilang gitu. Ini membuktikan bahwa input field yang kita masukkan adalah masuk gitu. Lanjut di sini kita lihat di sini contoh nama obatnya. Ini input field-nya bersifat teks. Di sini saya ubah menjadi jumlah obat menjadi input field number, yang dimana dia hanya bisa diisi oleh number dan tidak bisa diisi oleh teks. Kita lanjut pada section ketiga, yaitu conditional state. Jadi state itu di dalam React.js dia dapat menyimpan sebuah data yang akan dikelola, lanjut dikelola, habis itu dia di-sharekan ke API gitu katanya. Jadi kita ada beberapa state di sini. Di sini adalah contoh deklarasi dari state tersebut. Kita harus mengimpor state dari, oh ya tadi lupa saya bilang, kalau kita ingin mengapakan sebuah komponen, kita importkan komponen tersebut. Jadi di sini adalah pengimportan dari state, lalu di sini ada kita deklarasi state tersebut, di mana state tersebut isinya kosong ya di sini. Nah, di sini adalah pemvalidasiannya. Atau kita tuh kayak harus validasi sebuah state tersebut yang akan diolah lagi selanjutnya oleh reusable component yang diolah selanjutnya oleh rendering gitu. Jadi di sini ada beberapa contoh pemanggil state. Di sini ada on change. Di sini adalah state tersebut ya. Ketika nama kita membuat nama obat, maka target value-nya akan terganti ketika state tersebut. Jadi di sini adalah contoh dari rendering. Jadi pengolahan state di sini kita coba 1 2 3. Kita penginputan nama obat. Di sini nama obat tidak terbaca atau minimal 3 karakter. Di sini kita contohkannya pada hitung gaji. Nah, di sini. Jadi, kita memasukkan state tersebut ke dalam hitung gaji, yang dimana dia akan mengelola atau menyimpan data. Jadi kita di sini ada pendeklarasian gaji user state-nya tuh kita buat 0, set 0. Jika kita set 100, maka dia 100 di sini gitu. Pengelolaan datanya akan menjadi 100. Nah, di sini ada pajak dan juga set gaji pendeklarasiannya. Dan selanjutnya deklarasi total gaji. Gaji di mana gaji dikurangin gaji dikali pajak gitu. Jadi di sini ada reusable komponennya, lalu di dalam onChange. Jadi di dalam onChange ini jika kita mengetikkan, maka dia akan langsung terubah gitu. Coba kita hilangkan onChange di sini. Jadi tidak ada yang terjadi oleh pemanggilan deklarasian di atas jika kita tidak memakai onChange tersebut. Dia akan memanggil apa yang kita ketikkan di sini gitu. Nah, jadi label di sini, label yang sudah kita ketik gaji, maka dia akan pergi ke rendering gitu, rendering komponen. Lupa lagi. Conditional rendering, nah ya gitu. Dia akan pergi ke kondisional ya. Jadi setelah kita memasukkan ke dalam pendeklarasian ini, kita masukkan ke dalam form inputan, maka dia akan mengelola data tersebut dan menjadikan kondisional renderingnya di sini. Di sini
kita membuatkan total pesannya menjadi gaji total gaji gitu, maka dia akan menghasilkan total gaji di sini. Coba kita keluarkan. Kita alertnya di sini, kita masukkan alert di sini ya. Di sini nah di sini pengkondisiannya. Jadi dia akan memanggil total gaji ke dalam sini dan akan mengalertkannya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya conditional rendering. Conditional rendering di sini berfungsi sebagai pengkondisionalan saat direnderkan. Di sini ada contoh conditional renderingnya. Conditional rendering di sini ketika nama obat terisikan oleh lebih dari 3 gitu. Nah, jika dia masih kosong, maka dia akan memasukkan silakan set nama obat, yang dimana bahwa dia melihat data dari state tersebut masih kosong dan dia tidak akan merendering yang kosong. Selanjutnya kita mengisikan ini minimal 3 karakter, bahwa dia mengetahui hanya 2 karakter di sana, yang dimana kondisionalnya berjalan dan mengkalkulasi bahwa hanya 2 karakter yang ada di sini. Nah, di sini validasi nama obatnya, di sini pendeklarasiannya ketika dia 3 gitu. Di sini ada type warningnya, memakai apa ya, komponen. Lanjut di sini jika nama obat dan validasi nama obat di sini sudah lewat, maka dia akan menghilangkan alert nama itu. Jika kurang dari 3, maka dia akan alert warning. Jadi dia kayak loopingan lah, jika ini sudah lewat, maka ini lagi yang jalan gitu. Sama yang seperti kedua ini. Dan juga ini. Di sini saya memasuki label option ya. Di sini option kayak drop down gitu. The alertnya jika di sini conditional renderingnya hanya ketika dia pilih status. Jika dia memilih status tersedia, maka dia akan apa? Di sini dia akan munculkan tanda itu. Jika input field bagian ini saya membuatkan number, hanya akan diisi oleh number gitu. Walaupun dia terbaca di sini masukkan jumlah obat, yang dimana harus pembacaan di sini number gitu, selain jumlah obat jumlah number gitu. Lanjut di sini ada validasi inputan. Pada validasi inputan, jika rumusnya ini jumlah nama obat, validasi obat, jumlah obat, dan validasi jumlah obat dan juga status sudah selesai, status di sini sudah selesai, maka dia akan memunculkan sebuah tombol simpan. Coba. Tombol simpan di sini. Jadi conditional rendering ini dia mengkondisikan sebuah kondisi yang sudah kita taruh pada user state atau apa sebelumnya, dan dia akan merenderkan hasil dari conditional rendering tersebut. Sini contohnya ya. Kalau pada ini conditional renderingnya tuh kayak gini. Jika kita sudah memasukkan ini, maka dia mengeluarkan hasil ini gitu, hasil kalkulasi dari state tersebut. Sekian dari saya, hanya ini yang saya bisa sampaikan. Mungkin banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.